Pemirsa, Abdillah Thoha, penasehat Wakil Presiden periode 2009 hingga 2014 sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional mengirim surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Surat terbuka ditulis karena cintanya kepada tanah air dan hormat kepada Jokowi sebagai kepala negara. Namun surat terbuka ini juga bisa sebagai kritik untuk Presiden. Untuk Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang saya hormati, surat terbuka ini saya tulis karena cinta saya dari dalam lubuk hati kepada tanah air dan hormat saya kepada Bapak sebagai kepala negara. Seperti Bapak tahu, saya pada mulanya adalah pendukung kuat Bapak. Bahkan pernah mengedarkan selebaran terkenal yang berjudul 10 alasan mengapa saya memilih Jokowi di periode pertama. Begitu pula pada periode kedua saya menjadi pendukung Bapak, meski saya tidak pernah masuk tim resmi kampanye Bapak. Namun demikian pada periode 2, saya dapati Presiden saya telah banyak berubah dan banyak membuat kesalahan. Umpamanya dalam penempatan pembantu-pembantunya, lemah dan tebang pilih dalam penegakan hukum, mengusung kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok pemodal termasuk modal asing. Tapi yang utama dan terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa di ujung jabatan Bapak, Presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita, sehingga demokrasi yang dengan susah payah dan korban jiwa telah dibangun di negeri ini oleh anak-anak muda pada revolusi atau reformasi tahun 1998, sekarang menurut pendapat saya dalam keadaan bahaya menuju keruntuhan. Yang saya maksud adalah dalam setahun terakhir ini Bapak tidak lagi konsentrasi pada pekerjaan utama yang dimandatkan rakyat yang harus diakui telah mencapai berbagai kemajuan yang menggembirakan, tetapi telah bermanuver untuk merusak demokrasi, antara lain dengan pembatasan jumlah calon presiden oleh undang-undang, dan ada berbagai perilaku aib yang membahayakan demokrasi, baik langsung oleh Bapak sendiri maupun oleh pembantu-pembantu Bapak yang dekat dan bekerja di istana, yang tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan dan restu dari orang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Presiden RI. Seperti kita ketahui, meski undang-undang dibuat di DPR, namun tidak akan menjadi undang-undang tanpa kesepakatan dan persetujuan eksekutif yang ikut bersama menyusunnya. Saya ingin mengingatkan bahwa korupsi itu bukan sekadar korupsi uang saja, tetapi ada korupsi dalam bentuk lain. Presiden Jokowi diberi mandat oleh rakyat untuk bekerja sepenuh waktu untuk sebesar-besar manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Tetapi ketika Presiden menggunakan waktunya dan fasilitas serta simbol negara untuk bermanuver politik bagi keuntungan dirinya atau kelompok yang dekat dengannya atau keluarganya, maka sebenarnya beliau telah terperosok ke dalam perbuatan koruptif. Dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden bulan Februari tahun depan, tugas seorang presiden adalah memastikan bahwa pemilu dan pilpres itu berjalan dengan damai, adil, dan jujur. Bukan ikut campur di dalam menentukan siapa yang boleh ikut di dalam kontes presiden maupun yang tidak boleh karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan kelompok. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang dituju oleh Presiden Jokowi sehingga ada kandidat yang terang-terangan dihalangi untuk maju sebagai capres. Orang bertanya apakah Pak Jokowi takut bila calon itu menang bisa membongkar rahasia-rahasia yang membahayakan dirinya, atau ini hanya sebuah ego
bahwa Presiden mendatang harus melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi seluruhnya, baik program-program itu dinilai tepat maupun dinilai tidak menguntungkan rakyat banyak. Satu hal lagi, sebagai akibat dari campur tangan penguasa tertinggi di Indonesia ini dalam pemilu dan pilpres, bisa juga menimbulkan bahaya hilangnya kedamaian di negeri ini, menimbulkan chaos, pemberontakan dan sebagainya, seperti reformasi tahun 1998 yang mengakibatkan kerusakan, pembakaran dan hilangnya nyawa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari bencana itu. Perlu saya ingatkan, meski tidak banyak, tetapi masih ada waktu untuk Bapak berubah dan memperbaiki diri segera, menjadikan Presiden Jokowi sebagai penguasa tertinggi yang menjamin kelancaran perjalanan pemilihan umum dan pilpres mendatang dengan damai, adil dan jujur. Menjadi presiden yang mewariskan legasi yang kosong dari catatan buruk, melanjutkan pulang ke Solo dengan hidup tentram dan bahagia bersama keluarga tanpa rasa bersalah. Untuk itu dengan hormat saya imbau Bapak menghentikan segera manuver-manuver politik Bapak dan pembantu-pembantu Bapak yang secara kasat mata sangat merugikan perjalanan demokrasi di negeri kita. Apalagi sekarang dengan undang-undang yang ada, rakyat tidak bebas memilih siapa presidennya, karena calon-calon presiden itu telah ditentukan oleh undang-undang yang memberi monopoli kepada partai atau gabungan partai yang memiliki jumlah suara minimal 20% kursi di DPR. Mudah-mudahan Allah membantu Bapak untuk sadar diri dan yakin bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada diri Bapak adalah mandat untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok dan konco-konco yang banyak mengambil keuntungan dari perjalanan pemerintah selama ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dengan menolong penguasa tertinggi di negeri ini agar kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diakhiri dengan husnul khatimah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jalan yang berakhir dengan baik dan dicatat dalam sejarah manusia maupun dalam catatan Allah sebagai amal yang ganjarannya surga. Amin.